Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua dan jalan kita dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kali ini akan belajar tentang adab, etika kalau kita safar. Apa safar itu? Bepergian. Ternyata kalau kita bepergian, kalau kita safar itu ada etikanya, ada akhlaknya. Ini mungkin bahasan terakhir dari kitab yang saya ambil, Shahih Adabil Islamiyah. Setelah itu mungkin kita akan ambil kitab-kitab yang lain yang masih bertemakan adab dan akhlak tadi. Terutama saya tertarik nanti kita akan membahas tentang akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Merujuk di akhlak, tetap di akhlak. Baik, adab safar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama, kalau kita itu akan safar, akan bepergian, penting kita melakukan yang namanya istikharah. Istikharah. Allah itu yang maha tahu mana yang terbaik. Apakah safar itu jadi atau tidak jadi? Apakah safar itu baik atau tidak baik? Itu yang paham, yang mengerti hanya Allah. Kita itu tidak tahu safar yang akan kita lakukan itu baik atau tidak baik. Mungkin safar kita anggap baik, tapi Allah menentukan itu bukan sesuatu yang tepat. Maka di sini ada etika akhlak yang pertama itu adalah kita ini apa? Istikharah. Idza hamma ahadukum bil amri, ya apabila kalian punya ham. Kata-kata hamma itu kan ketika kita punya sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu, termasuk memilih di antara beberapa pilihan. Ya, kalau di sini ham dalam posisi kita ingin melakukan sesuatu, yakni umpamanya akan safar.
saya ini safarnya kapan ya, kira-kira saya berangkat ini hari apa ya. Beda dengan yang ngitung-ngitung loh. Nanti kita akan lihat apakah memang ada sunnahnya kita itu kalau safar memilih hari tertentu itu apakah ada. Baik, apabila kalian itu punya hak terhadap suatu perkara, maka faliyarka' raka'ataini, maka hendaklah dia itu sholat 2 rakaat min ghairil faridoti, dari selain yang difardukan. Berarti sholat istikharah itu hukumnya sunnah, dia bukan wajib. Tapi memang penting untuk kita lakukan ketika kita itu minta dipilihkan di antara beberapa pilihan. Kita tidak mengerti yang gaib, kita tidak mengerti ada apa dan kayak apa, maka kita butuh melakukan istikharah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas setelah melakukan sholat istikharah, maka kita membaca doa di sini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, kemudian wa astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadlikal adzim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Coba kita pretelin satu persatu ya, yang poin-poin penting dari doa ini. Kenapa mesti istikharah itu ada, kenapa mesti istikharah itu perlu kita lakukan. Masya Allah, persiapan ya. Ini Bu yang di tengah-tengah, sebenarnya lihat di kursor ini ya, di kursor ini ya. Saya ambil yang dari sini saja, di baris keberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris yang ke-6 yang di tengah-tengah, baris yang ke-6 yang di tengah-tengah, pas ada kalimat Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Wahai Allah, jika engkau memang mengetahui, jika engkau memang mengerti, mengetahui sesungguhnya perkara ini khairul li, baik untukku. Wahai Allah, jika engkau tahu bahwa perkara ini adalah baik untukku di dalam agamaku atau kehidupanku, wa akibati amri, dan di akhir-akhir efek perkara-perkaraku, au qala ajil amri wa ajilihi faqturuhu li wa yassirhu li. Loh ini loh, gambarnya gini loh, Gusti Allah, kalau memang perkara ini bagus untukku ya, di dalam kehidupanku, agamaku, dan seterusnya, maka takdirkan dia untukku dan mudahkan dia untukku. Itu Pak, yang bisa memudahkan hanya Allah, yang bisa memberikan kemampuan hanya Allah. Ibaratnya gini, Gusti Allah, bila safar ini memang baik, bila safar ini memang baik, dalam pengetahuan itu safar ini baik untukku, baik untuk agamaku dan kehidupanku dan lain-lain, maka kuasakan aku dengan safar ini dan mudahkan safarku itu untuk aku. Itu loh Pak maksudnya diantaranya. Jenengan mau safar juga seperti ini, wis pokoknya lunga, wis pokoknya lunga. Kemudian dilanjutkan lagi, wa in summa yubarik li fi, dan kemudian berilah berkah
untukku di dalam perkara hidup. Ya minta dikuasakan, minta dimudahkan, dan minta diberkahi. Loh, itu fungsinya doa istikharah itu begitu. Tapi ada kalimat lagi di sini. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, wahai Allah, jika jenengan ngerti kalau sesungguhnya perkara ini jelek untukku di dalam agamaku, di dalam kehidupanku, dan di efek-efek kehidupan perkara-perkaraku, maka fasrifhu anni wasrifni anhu wa qaturli al-khaira haitsu kana thumma arjini. Gambaran ini, wahai Allah, jika memang kau ngerti bahwa perkara ini jelek untukku di dalam agamaku, di dalam kehidupanku, termasuk efek dari akhir-akhir perkara itu, kalau memang itu jelek, tolong ya Allah palingkan dia dari aku. Artinya jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu terjadi dan bisa dilakukan. Itulah diantara isi makna kita itu berdoa istikharah. Ya, termasuk juga kalau anak-anak jenengan pengen memilih antara A, B, dan C, istikharah kepada Allah, mana di antara tiga itu yang terbaik. Itulah fungsinya istikharah. Lah, ketika kita safar, ketika kita itu mau safar, sunnah kita itu melakukan 2 rakaat. Kita minta sama Allah, kira-kira safar itu baik untuk kita atau tidak. Kalau memang baik, kita minta supaya safar itu bisa kita punya kemampuan, diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Kalau memang safar itu tidak baik, kita minta sama Allah safar itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa terjadi safar. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali, kita batu wasiat, menulis wasiat. Kenapa bisa begitu? Karena memang pas ketika kita bepergian safar, terutama safar yang jauh, kita itu tidak tahu kita ini nanti iso balik mulai bunda. Itu pentingnya wasiat. Jadi pas ketika kita bepergian jauh, umpamanya ya, kita tulis wasiat di situ. Karena sekali lagi saya ulang, kita tidak tahu apakah nanti kita masih hidup kembali ke rumah atau tidak. Kalau jenengan mau umroh, jenengan mau haji, sahabat bisa nulis wasiat itu dengan baik. Bukan berarti kita yakin bahwa kita akan mati, enggak. Dan itu menjadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan Nabi, mahabbu imri'in muslimin lahu syai'un yusimihi ya bitu lailataini illa wawasiyatuhu maktubatun indahu. Di sini oleh Kanjeng Nabi disebut lailataini, berarti kan cuma 2 malam, 2 hari. Dan beliau memberikan sunnahnya untuk menulis apa? Menulis wasiat. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ya. Baik, bukan mengharapkan mati sekali lagi. Tetap kita berlindung kepada Allah. Karena diistikharahkannya tadi itu, mampukan untuk saya, mudahkan untuk saya, berikan berkah untuk saya, kan tadi. Dan andai kata umpamanya pas ketika kita safar, kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat itu sudah ada. Kenapa? Sebagai kepala rumah tangga, ketika dia wafat, ada sesuatu kewajiban atau itu di situ berkenaan dengan haknya waris. Mungkin ada hak yang lain, maka di situ dituliskannya wasiat. Jenengan juga melakukan yang kedua ini? Belum. Yang ketiga, Ibu, Bapak, al-afdalu al-laisa birawahdah. Yang afdal, yang utama, kalau safar itu jangan sendirian. Sunnahnya begitu. Jenengan
kalau safar ini terutama juga yang perempuan, terutama yang perempuan. Pak, saya itu perginya sebentar deket kok Pak, sini situ saja, deket secara konteks adat aman. Ini tentunya kalau kita bicara tentang safar itu kan kita paham lah safar itu apa, ya bepergian yang jauh dan sebagainya. Sunnahnya itu jenengan itu safar itu ada temannya. Dan yang lebih penting juga jenengan kalau masih punya orang tua, jenengan ketika safar jenengan itu minta izin kepada orang tua. Dan dulu sudah kita bahas tentang adab, ya, akhlak kepada kedua orang tua, di mana kita ini kalau mau pergi safar izin sama orang tua, setidak-tidaknya memberitahu kepada orang tua, setidak-tidaknya minta doa dari orang tua, ya, karena memang kita paham kemarin yang kita bahas bahwa di antara doa yang dimanjurkan oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah, itu adalah apa? Doanya orang tua, terutama ibu. Jenengan kalau safar pamitan sama orang tua harus, terutama yang muda-muda ini, ya. Kalau bisa safar itu jangan sendirian, apalagi dia perempuan. Setidak-tidaknya kalau perempuan dia perginya dengan mahramnya, sama suaminya, mungkin sama siapa lagi, itu penting. Saya masih ingat bahwa safar itu termasuk qit'atun minal adabi. Kalau orang itu tidak ada iman, tidak punya hati yang baik, safar itu cenderung nanti akan kecampur dengan maksiat-maksiat. Jauh-jauh jenengan lihat sepedaan, ya bapak-bapak ini lihat sepedaan, kira-kira ning dalan itu meripati si jelalatan maupun tidak. Lalu pertanyaan dia, wong di rumah sudah punya istri, terus kemudian di jalanan dia naik sepeda, meripati si jelalatan ini si ono bunda. Apalagi mohon maaf, seorang suami duitnya akeh, bayarannya akeh, jarang neng omah, lungone ado-ado. Lega duit iman yang terjadi apa kira-kira? Jadi Bang Toyib terus kira-kira jadi apa kira-kira? Loh, itu bukan penting, itu penting. Makanya kalau ketika nanti kita itu bepergian, memilih teman yang soleh. Poin nomor 3 sama nomor 4 itu bersambung. Kalau bepergian, aktornya pakai atau mempunyai atau ada teman, dan teman yang dibawa adalah teman yang soleh, sehingga sama-sama saling mengingatkan. Maksiat, terutama maksiat zina zaman sekarang. Sekarang angka perceraian sangat-sangat tinggi karena semakin rem hati iman itu semakin sulit. Karena pas ketika safar imannya ditaruh di rumah, tapi kadang-kala memang sengaja iman ditaruh di rumah. Bilang iman ojo melok yo man yo, engko le awakmu melok aku gak iso lapo-lapo lho, wis awakmu nang omah iman gitu. Jangankan untuk pas ketika safar jauh, wong satu kantor saja bisa terjadi. Ya, yang di Jombang kemarin itu, apa itu, kepalanya sama sekretarisnya itu, akhirnya tersebar di video viral, lo dipecat atau jabatan. Padahal itu satu kantor, podo-podo duwe bojo. Ya sing wedok ya jilbaban, sing lanang ya
ya kuplukan. Soalnya atine ora dijibabi, atine ora dikupluki. Sing dikupluki mek sirahe tok, sing dijibabi mek sirahe tok. Pentingnya, afdolnya pakai teman yang soleh. Di sini konteksnya di dalam riwayat At-Tirmidzi. Ar-raqibu syaitonun wa raqibani syaitonani wa talatatu rabbun. Jadi lek ana wong situ berarti koncone ya situ setan. Lek ana wong loro ya setane ya loro. Gitu loh. Akhirnya kalau kita pakai yang la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin, fa insyaallah si ono sing ngelingne. Pas bepergian jauh waktunya sholat ya sholat. Kadang-kadang nuwun sewu, yang paling hilang duluan itu kata Nabi simpul sholat. Ketika kita bepergian itu, kemaksiatan yang paling sering dilakukan apa? Ora sholat. Wong karnaval ya ora sholat kok. Coba kita nano sing main karnaval sholat ora. Takono. Satu itu harus berangkat, harus siap-siap. Jam 09.00 harus siap-siap. Musiknya joget-joget, godek-godek. Tuhur ora sholat, asar gak sholat. Maghrib turun karuan mari, telu gak sholat. Ditakoni sholat atau ndak? Jamak kubro. Oh, mengenai jamak kubro. Tapi malah justru itu dilestarikan katanya apa? Kearifan lokal. Kalau kearifan lokal itu kemudian meninggalkan sholat terus piye? Bahwa kaingan dan karu-karuan. Gak kalah tapi mampu mendem. Gak sholat bisa. Loh, kira-kira kita ini sebagai warga muslim ini kira-kira setuju dengan model karnaval model seperti itu. Lek karnaval jam itu mari jam 12 itu sih nggak apa-apa. Tuhur sih sholat. Lagi orang ya. Satu itu harus mulai maghrib kadang itu mari sholat hilang kabeh. Terutama ibu-ibu sing wis dipacai ngono kuwi. Wong kadang-kala duduk karnaval wegah sholat goro-goro kuwatir lek pacaan hilang. Kita lebih dahulukan lah. Safar itu seperti yang saya katakan tadi kata Nabi, qit'atun minal azab. Kadangkala safar berpergian itu menjadi sebuah qit'atun minal azab, menjadi sebuah potongan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi sebuah potongan azab kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tadi seringkali orang kalau safar perintah sering dilupakan. Maksiat seringkali terjadi. Maka penting yang nomor 3 sama nomor 4 tadi apa? Mengajak atau ada yang menemani, dan teman yang diajak safar itu orang yang soleh, orang yang beriman. Jangan lek lunga karo bojone ngono, lek bojone gak sholat dikapani. Ya, apa podo-podo bujune saat sing wedok saat sing lanang gak sholat bisa. Saya diwaduli kemarin. Ya, ada lihat karnaval sopo si itu. Terus kenapa? Pas ketika asar saya pergi, saya mau ke masjid dulu sholat. Saya kepingin tahu sih gimana karnaval. Saya balik ke situ, uangnya tetap di situ gak sholat. Ya bisa begitu. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Hanya duduk lihat karnaval saja, sholatnya hilang, apalagi yang lain-lain. Ini kan sintekoyo ini, atau mungkin karnaval atau apa kira-kira? Itu karnaval ya. Oh jalan saya. Oh karnaval ya. Oh insyaallah. Nanti jenengan habis ngaji mau nonton atau tidak? Enggak. Kalau aku enak nengok omah. Ya, clear ya. Nomor 5, ayyuwaddi'a ahlahu wa jiranahu wa ashabahu. Kata-kata ayyuwaddi'a itu kalau secara bahasa linguistik itu kan titip pesen di antara. Ya titip pesen, titip jalur ditungane di antaranya itu. Di antaranya jenengan iku yo pamit. Iya, penting itu.
jenengan pamitan bojone, "Beb, aku lunga yo. Dungakno muga-muga lancar. Jaga salatmu, aja lali karo salate." Begitu. Nang tanggane, "Titip yo keluargaku." Pamane begitu dan sebagainya. Nabi Muhammad itu kalau beliau mau safar, mesti beliau melakukan itu. Setidak-tidaknya yang beliau pamiti dan beliau peseni itu keluarganya dulu. Pesannya apa di sini? Rasulullah mengatakan, "Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika." Ini Nabi Muhammad SAW. Aku menitipkan agamamu kepada Allah. Aku menitipkan amanatmu kepada Allah. Aku menitipkan akhir-akhir amalmu kepada Allah. Jadi sebelum berangkat itu begitu. Minta doa, didoakan. Itu jenengan juga kalau safar begitu ya. Biasanya orang Indonesia itu kalau mau umroh biasanya kan mengumpulkan warga. Ya, itu saja nih menurut melakukan sunnah ini atau ingin pamer ya. Ini pertanyaan real, Pak. Kadang-kala mau haji, mau umroh, sengaja mengumpulkan ingin unjuk gigi bahwa itu aku hati haji. Apakah memang betul-betul memang tasyakuran dan melakukan sunnah ini? Di situ dia sambutan, "Saya akan bepergian haji kurang lebih 40 hari tidak di rumah, mohon didoakan kelancaran macam-macam." Kalau memang itu iya melakukan sunnah yang kelima ini. Tapi kalau ada niat-niat yang tersembunyi, itu sunnah kalau jenengan mau bepergian seperti itu. Terutama anak-anak yang jenengan tinggalkan, terutama keluarga yang jenengan tinggalkan. Jenengan titipi, peseni, nasihati dan minta doa. Minta doa. Ya, jangan-jangan pas ketika kita safar, anak kita jadi nggak sholat karena bapak ya lainnya, bapak kau aku nggak sholat wes, susah lah model gitu. Bojone yang pelayaran datang, mohon maaf, mendatangkan gigolo. Kemarin kan ketangkap itu, dilaporkan sendiri sama suami. Tuh kan repot model gitu. Nah itu nomor 5 seperti itu. Kemudian ayat Allah Ta'ala bidu'a is-safari. Kalau mau bepergian itu berdoalah kepada Allah dengan doa safar. Ibu bapak, kalau mau naik kendaraan, doa itu dibaca di antaranya ketika akan naik kendaraan. Kalau jenengan naik kendaraan, kana idaro ibarohilatahu kabbaro talata. Ini loh Nabi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila beliau itu naik kendaraan beliau, kabbaro talata, takbir 3 kali. Jangan langsung membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jangan langsung membaca itu. Ya, yang sunnahnya itu sebelum membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza tadi itu membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ketika naik kendaraan, jebret, plek. Kalau sudah di atas kendaraan, jangan doa lagi. Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal bir wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awwin alaina safar wa afilana al-ba'id. Allahumma anta as-sahibu fi safar, dan seterusnya. Lah ya apa?
biasanya yang dibaca cuman pas naik kendaraan. Jenengan buka nanti di Hisnul Muslim, di situ juga ada kitab Hisnul Muslim. Jadi pas naik kendaraan jebret ada bacaan sendiri, dan ketika sudah duduk di kendaraan ada doanya sendiri. Nah, itu di sini kita lihat doanya di situ, Ibu. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Kau fi safari, di dalam safarku ini, albirro, kebaikan, wa taqwa, ketakwaan. Karena betapa banyak orang yang safar di dalamnya tidak ada kebaikan dan tidak ada ketakwaan. Minta sama Allah pas ketika di atas kendaraan itu. Wahai Allah, ya wahai Allah, aku minta kepada Engkau di dalam safar ini, minta kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan minta kepada Engkau dari amal yang Engkau ridhoi. Karena betapa banyak orang yang safar, mereka tidak melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Gusti Allah. Karena sejak awal niatnya safar sudah aneh-aneh. Biasanya ada pos-pos lain. Apa Pak pos-pos lain, Pak? Yang tadi itu Bang Thayyib gak boleh-boleh. Terus apa lagi? Allahumma hawwin alaina safar. Wahai Allah, mudahkan, ringankan safar ini. Karena memang kadang-kala safar itu berat, capek. Watwil lana al-ba'id, wahai Allah. Watwi, atwab al-watwi itu dilipat. Al-ba'id itu yang jauh. Berarti ketika safar itu jauh, minta didekatkan. Gak kroso moro-moro nyampe. Nah, Allahumma anta as-sahibu bis sabar. Wahai Allah, Engkaulah yang memiliki di dalam masalah safar. Wal khalifatu fi ahli. Al khalifah itu kan sebenarnya pengganti, yang di belakang, artinya menjaga keluarga, titip keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak hafal pakai bahasa Arab, boleh tidak pakai bahasa Indonesia. Jangan ngerti artinya, jangan ngerti maksudnya, minta sama Allah ketika di atas kendaraan, baru kemudian berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Itu seharusnya begitu. Dan pas ketika akan bepergian itu gak usah melakukan yang aneh-aneh. Gini maksudnya aneh-aneh itu. Pada zaman Nabi, mereka orang-orang jahiliyah itu kalau mau bepergian, biasanya mereka itu mengalungi, memberikan kalung ke leher-lehernya unta, kuda, ataupun keledai. Dan biasanya kalung yang digunakan adalah dari busur panah, tali busur panah. Karena mereka meyakini bahwa kalung-kalung yang dipakaikan ke unta, ke kuda, ke keledai, menurut mereka bisa untuk tolak bala. Itu orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Maka setiap nabi akan berpergian bersama mereka terutama sahabat-sahabatnya mu'alaf. Yang pertama dulu yang dilakukan, jangan buka di dalam kitab Fathul Majid itu punyanya Syekh Al-Husain, yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, disuruh untuk memutuskan kalung-kalung yang ada di leher-leher kendaraan-kendaraan itu. Ini yang kita sebut dengan tamimah. Apa namanya tamimah? Jimat. Jimat itu hukumnya syirik. Kalau zaman sekarang mungkin kendaraannya beda. Nggak pakai onta, nggak pakai kuda, rodanya 4, orang dikalungi. Tapi biasanya apa sih dilakukan? Disiram karo banyu kembang.
Loh, tekan ndi ngono iku. Masa ada warga kita sing kate lunga sepeda diubah karo banyu kembang dhisik. Kalau tidak begitu, ada catatan buntelan-buntelan ditaruh di bagasi. Lek gak ngono dicantolno ning spione motor. Katanya untuk tolak bala. Ini syirik. Sudah dicukupkan jenengan pas ketika mau naik kendaraan baca doa tadi itu. Dan juga jangan lupa tadi ketika keluar dari rumah, untuk safar bilang Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ndak usah golek kembang apa maneh 7 rupa. Orang usah ambil pecahno kendi barang. Terbukti ada yang cerita sama saya, tuku sepeda motor anyar jebret, maru sepeda motor jadi diubah karo kembang cek tolak bala. Oleh 2 minggu kecelakaan. Iku bisiane dukun. Uang lain percaya kalau dukun sholat tidak diterima, mek takon tok sama dukun paranormal 40 hari sholatnya tidak diterima. Apa mana yang ngelakoni? Cukup seperti itu. Ada doa dari Kanjeng Nabi. Praktekkan sunnah-sunnah seperti itu sehingga pas ketika safar gak usah sing aneh-aneh. Apa mana golek dino, apa mana dihitung-hitung, itu jenenge tatoyur yang Nabi mengatakan tiaratu syirkun, atiaratu syirkun. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, sampai 3 kali Nabi mengatakan begitu. Biasanya ada orang yang safar-safar itu kan aneh-aneh model itu. Sing kembang, sing apa mana mau, ya jimat, apa mana mau. Lek ngono supaya lebih selamat dilangkai karo ibu are mengkurap dilangkai karo ibu ping 7. Lho ngono nyapa model ini padha lambe pas wong mati kate berangkat ngono lho ya mlaku di sore ping 7 bolak-balik iku teko endi ya wani. Masa ada warga kita sing ngono kuwi. Nah, clear ya. Apalagi contohnya ketika mau safar yang kelakuan sing aneh-aneh. Apalagi di tempat jenengan sing aneh-aneh kata safar apa? Adan. Ada nggak syariatnya adan kalau mau safar? Halo, golek ono. Adan nggak? Mari adan baru di komati. Lo ini piye? Ada nggak itu? Jenengan kalau mau haji itu diadannya enggak? Dari mana itu? Majelis takjilnya ngajarkan adan apa enggak? Oh no, ayo ngomong kata. Wes ya, doa ini ya Bu ya. Jadi begitu naik kendaraan, takbir 3 kali. Tapi ingat tadi yang ketika mau keluar rumah tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Begitu nyengklak naik kendaraan, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina laqaribun. Duduk plek baca doa itu yang di bawahnya itu tadi. Mudah-mudahan dengan semacam itu bepergian kita, safar kita diberi kebaikan, dimudahkan, diberkahi, ya, dan mudah-mudahan juga direksa, dijaga oleh Gusti Allah. Ada kisah yang nyata. Ada orang yang bepergian. Pas ketika bepergian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan dia berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. Sebenarnya kan doa ini pas ketika pergi ke satu tempat yang dia khawatir kalau terjadi sesuatu hal, tapi dia baca itu dalam rangka untuk berdoa, a'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. Dia pasrahkan semua keluarganya, rumahnya dia pasrah kepada Allah. Terus dia enjoy pergi. Pas ketika pergi, kemudian terjadi kebakaran di sekitar rumahnya termasuk. Akhirnya ada seseorang itu bilang sama dia, itu ada kebakaran di rumah. Dia cuma ngomong, loh mana mungkin rumah saya terbakar.
Wong saya itu pas ketika bepergian betul-betul minta sama Allah itu tidak terjadi apa-apa dengan keluargaku dan rumahku. Saya yakin tidak ada apa-apa kok. Saya itu pas ketika mau berangkat tadi berdoa dan mentawakalkan, menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Begitu pulang ternyata rumahnya dia tidak terbakar, sementara rumah yang lain terbakar. Itu salah satu khawaritul ada yang terjadi dari manjurnya doa tadi. Ya mudah-mudahan pas ketika jenengan safar itu memang betul-betul ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, baca doa dan sebagainya, jenengan titipkan semua itu kepada Allah, insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Itu diantara fungsi. Tapi kalau kita itu bepergian tidak dungo itu sombong, seolah-olah kita itu mampu mengamankan diri kita pribadi. Emangnya kita mampu mengamankan diri kita pribadi? Emangnya kita mampu untuk menjaga keluarga dan anak-anak kita? Emangnya kita bisa menjamin bahwa safar kita nanti mulus dan sebagainya? Kok orang dungo nang Gusti Allah? Terlalu sombong. Makanya orang yang tidak berdoa kepada Allah, Gusti Allah itu gak seneng. Itu menunjukkan kemelintinya, sok-sokannya dia tidak berdoa kepada Allah, jadi orang yang sombong. Allah itu Al-Hafidhu, betul ya? Allah itu juga Al-Mu'minu. Kalau Allah sebagai Al-Hafidh itu berarti Allah yang Maha menjaga. Serahkan sama Allah ketika safar. Baca doa ini, jangan sampai lupa. Selama ini jenengan safar baca doa ini ketika naik kendaraan, lali. Keluar rumah pun juga baca Bismillah tawakkaltu ala Allah, lali. Oh enggak ya, enggak lali ya. Oh enggak, insyaallah. Terus ngajinya balik-balik masuk si lali. Clear ya? Lanjut atau pertanyaan dulu? Lanjut atau diskusi dulu? Oh lanjut, oke. Berarti harus paham 1 sampai 6. Tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Mudah-mudahan tidak terbayang yang namanya kata hafal. Ayat luba al-wasiyata minal ulama'i was-shalihin. Nah ini jarang dibahas. Pas ketika dia safar, dia itu mencari wasiat, golek wasiat dari mana? Minal ulama'i, dari ulama orang alim, was-shalihin, dan orang-orang soleh. Ini sahabat itu kalau mau bepergian, mereka itu datang kepada Nabi untuk apa? Minta nasihat sebagai bekal nanti di safar. Lupa kalau minta doa kepada orang alim yang soleh ketika kita safar boleh, boleh. Di sini juga minta doa. Tapi eling, yang kita paranin itu memang betul-betul orang soleh, orang alim, dukun. Balinan dukun meneh. Kadang-kala kita itu pergi katip safar, apalagi kalau ngadu nasib, seringkali yang kita paranin itu dukun, duduk wong soleh. Jadi syirik meneh sana. Lek gak ngono njaluk buntelan. Buntelan apa? Terus ono sing ono wong iki. Enggak ada. Wong iku duduk kiai, tapi macake kiai. Duduk ustad tapi macake ustad, jadi uskun, ustad dukun. Enggak boleh. Rasul bilang apa bu? Pak, man ata harrafan fasa'alahu an syai' la tuqballahu salat warba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi harraf, dia itu bertanya sesuatu, maka dia itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini datang ke ulama, datang ke orang yang betul-betul soleh,
untuk minta nasihat. Kira-kira bekal nanti selama bepergian itu kira-kira apa, bagaimana? Itu penting. Mungkin jenengan punya guru spiritual, guru spiritual. Mungkin punya Pak Ustadz, punya Pak Yai yang jenengan memang betul-betul melihat akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, muamalah dunianya bagus, ilmunya luar biasa. Jenengan datang ke sana, Pak Ustadz, saya mau haji, mungkin 40 hari saya tinggal keluarga. Mohon maaf Pak Ustadz, saya datang ke sini, satu, minta dinasehati, yang kedua, mohon jenengan doa kepada Allah untuk saya. Boleh itu, boleh. Lek nang kuburane wong saleh, lek kate lunga marune nang kuburane wong saleh, apa tujuannya? Apakah ada? Ndak. Wis lek ngomong masalah ngono rame. Riwayat Atul Mujib menunjukkan tentang itu, bagaimana sahabat ketika safar dia datang kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran zawidni. Wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya aku itu akan safar, akan bepergian. Zawidni, bagi saya ini sangu. Gue jangan pahami sangu di sini duit. Maksudnya sahabat ini minta sangu itu bukan berupa uang, tapi berupa ilmu dan nasihat. Ingat ya, di antara akhlak etika kalau kita safar itu kudu ngerti ilmunya, terutama fikih safar. Lah nanti pas ketika safar jauh nggak ngerti apa itu jamak, apa itu qasar, apa itu jamak qasar, nggak ngerti blas. Terus piye safari? Terus tidak mengerti bagaimana cara-caranya, tidak mengerti apa itu mashul khufi, mengusap sepatu itu kayak apa dan sebagainya. Itu wajib. Sehingga nanti kalau kita datang ke ulama, kita datang ke orang yang soleh di dalam rangka minta wejangan, itu diantaranya. Ada kawan dulu, dia itu kalau bepergian jauh tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau sholat. Saya tanya, lo kenapa gak belum sholat? Dia bilang, ini celana saya itu saya tidak bawa ganti, celana saya itu ada najis. Pergi ke Bandung beberapa jam yuara sholat. Lalu kan gak paham tentang fikihnya, apa hanya gara-gara gak bawa sarung? Dia sholat kalau gak pakai sarung gak mau, kan repot juga begitu. Terus termasuk kan harus mengerti kalau di kereta api, bawahnya di pesawat terbang, maunya cara sholat piye, itu harus ngerti tayamumnya bagaimana. Gue dong-dongin yang kereta api karena tidak mengerti tentang fikihnya, ya karena dia belum mengerti bagaimana arah kiblatnya. Pokoknya dia bawa kompas, ditaruh di depannya dia, kemana kompas mengarah ke kiblat, dia muter-muter sholatnya. Karena tidak mengerti, akhirnya ya malah muter-muter dan karu-karuan. Nah itu, maka wajib nanti kalau safar, ya dengan safar belajarlah tentang ilmu fikihnya safar, diantaranya dengan cara ini tadi, jenengan mendatangi ulama, jenengan mendatangi orang soleh, minta dinasehati, minta dituturi. Penyakit kita itu seneng nuturi gak gelem dituturi, seneng ngandani gak gelem dikandani, seneng nuding-nuding gak gelem dituding, seneng ngeritik tapi gak gelem dikritik. Itu penyakit kita.
Jenengan sudah mengamalkan sunnah yang ketujuh. Yang jenengan datangi sopo? Pak, saya sudah belajar kok setiap hari Ahad ngaji di Rohama, ilmuku wis akeh. Bukan masalah ilmunya banyak. Jenengan tidak pernah tahu dari siapa doa itu dikabulkan. Jenengan datang ke ibu doakan lancar, mungkin doanya ibu itu yang manjur. Mungkin doanya sang ustadz ini yang manjur, doanya Pak Yai ini yang manjur, minta kepada Allah SWT, kemudian diberikan nasihat. Dia datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu safaran zawidni, wahai Rasul, beri saya ini bekal. Apa kata Nabi? Zawadakallahu at-taqwa. Allah memberikanmu bekal berupa takwa. Ini sunnah. Kalau jenengan nanti didatangi orang yang mau bepergian, umpamanya minta nasihat kepada jenengan, karena mungkin jenengan dianggap orang yang punya agama, punya ilmu agama, jenengan didatangi sama orang, dia minta nasihat ketika dia mau safar. Paling poin pertama yang jenengan beri, seperti dikatakan Nabi awal, zawadakallahu taqwa. Allah memberikan kamu sanggup berupa takwa. Itu dulu. Jenengan pernah didatangin orang ketika dia mau safar? Belum ya? Oh pernah. Didatangin dan jalur sanggup duit ya, mungkin pernah ya. Aku jalur sanggupnya, aku terlupa sanggup duit. Kalau di sini Rasulullah Muhammad SAW memberikan sanggup berupa nasihat. Nasihatnya apa? Takwa. Orang ini kemudian bilang lagi, zidni, tolong tambah untuk saya. Rasul mengatakan, wa ghafara dambaka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Itu kan doa ini tadi. Dia nggak puas, zidni, tambah lagi ya Rasul. Nabi mendoakan, wa yassara laka al-khairu haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah itu memudahkan untukmu kebaikan dimanapun kamu berada. Tuh kan, minta doa sama orang soleh, minta nasihat. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah mengabulkan, sehingga safarnya jenengan diberkahi oleh Allah. Doanya orang soleh ini tadi diijabahi oleh Allah, diberkahi oleh Gusti Allah. Oke, ada yang didiskusikan dulu? Ini baca itu kalau ada mobil belum disampaikan ya. Kalau masnya kendaraan kalau naik ambil, kemudian kalau turun itu membaca tasbih, dan sedang kalau pulang boleh. Yang jenengan tanyakan itu nanti yang nomor 11 ya, ini masih ada nomor, ini adab safar itu sampai nomor 16 ya, jadi kita ini masih bahas di nomor 7. Nanti jawaban jenengan di nomor 11 saja. Silakan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang sholat istikharah, itu kalau kita berhadapan dengan sama-sama baik itu Ustaz ya, dan dua tiga harus sama-sama baik. Jadi kalau yang satu baik dan satu enggak baik, kan enggak perlu istikharah ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apa ada doa pulang dari safar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama itu sudah maklum bahwa yang namanya safar ataupun pilihan-pilihan yang lain, itu tentu baik dengan baik.
yang satu jelek, yang satu baik, tak perlu istikharah. Loh Pak, kalau baik sama baik, kenapa mesti istikharah? Wong podo-podo apike. Ingat ya, sesuatu yang baik menurut pandangan kita, loh ini loh. Sesuatu yang baik menurut pandangan kita itu belum tentu baik dalam pandangan Gusti Allah. Contoh, si A pengen masuk ke UIN sama masuk ke Brawijaya, dia istikharah tenan, terus istikharah. Ternyata yang muncul adalah UIN dan dia diterima di UIN. Ternyata baru tahu kenapa Allah memilihkan UIN. Ternyata Masya Allah, kalau dihitung dia tidak akan pernah mampu untuk dari sisi finansial dan seterusnya. Ternyata Allah meletakkannya di UIN itu sesuai dengan kapasitas dan lain-lain dan lain-lain. Karena Allah yang tahu masalah yang gaib. Maka di sini muncul, saya tambah di sini doanya ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Wahai Allah, saya istikharah minta dipilihkan bi'ilmika, dengan ilmu. Dan ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, dan kita tidak tahu di mana pilihan yang A atau B itu yang cocok, terbaik, dan ada hikmah serta yang lain-lain untuk kita. Yang tahu cuma Allah. Itu kenapa mesti kita harus istikharah. Yang kedua, saya belum menemukan doa yang khusus kalau pulang dari safar kemudian doa khusus, terutama biasanya begini. Ini yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini. Orang habis umroh, kemudian muncul pemahaman bahwa malaikatnya ada di kepalanya selama 40 hari. Dia pulang dari haji, malaikat ada di kepalanya 40 hari sehingga doanya manjur. Apakah begitu? Saya belum pernah menemukan darinya seperti itu. Dan juga tidak ada doa yang khusus ketika setelah safar. Yang terpokok, yang terpenting, doa itu adalah untuk doa kebaikan. Itu saja. Itu jawaban saya. Oke. Ada yang lain? Kalau ada lagi, ibu-ibu bisa. Tidak ada. Oke. Tidak ada, saya lanjutkan nomor 8. Di nomor 8 ini jenengan jangan salah paham. Hadis nomor 8 riwayat Bukhari ini harus tetap dikaitkan dengan hadis yang lain. Dari judulnya nomor 8, istihbabus safari yaumal khomisi, sunnah bepergian pada hari Kemis. Ayo, saya ulang, ojo salah paham. Nabi bepergian hari Kemis bukan sebagai bentuk ketetapan dan bukan sebagai bentuk kewajiban, dan tidak pada posisi hitung-hitungan klinik atau dukun atau paranormal. Ini hanya menunjukkan Nabi senang kalau safar itu dino Kemis, tidak ada unsur yang lain. Kalau di kita ini kan biasanya safar itu karena unsur yang lain-lain. Kadang dihitung, neptumu piro? 18. Wah iki. Lahirmu dino apa? Jumat Pahing. Lah iki. Yo, ini kan? Marun dihitung sret. Wah, iki sing cocok awakmu lek lunga. Ikut dino Jumat sesuai lahirmu, lelungo gak oleh diburi jam 09.00. Loh, ini berarti wis syirik, atiarah itu namanya. Kalau Nabi ini hanya sekedar senang
tidak ada unsur yang lain. Bukan berarti Nabi itu bukan berarti Nabi itu nanti safarnya tidak bukan berarti nanti Nabi itu safar itu selain hari Kamis, tidak. Nabi juga bepergian selain Kamis juga, iya, gitu loh. Artinya Nabi itu senang kalau bepergian hari Kamis, titik, cuma itu saja. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Di sini dikatakan karena yaqulu laqalla makana Rasulullah sallallahu yakhruju idza kharaja bi safarin illa yaumal khamisi. Yaumal khamis itu berarti hari Jumat, hari Kamis. Pak, saya ngikutin Nabi, kalau safar milih hari Kamis boleh ya? Boleh, dengan catatan itu tadi, seolah-olah aku tidak dino Kamis gak gelem lunga. Itu bukan itu, bukan begitu. Engko dong-donge salah paham. Saya ulang, jangan salah paham ya. Boleh bepergian di selain hari Kamis, tapi di sini ada riwayat Bukhari Nabi bepergian hari Kamis dan tidak diberitahu oleh Nabi, dan juga tidak ada keterangan dari para sahabat kenapa Kanjeng Nabi itu suka pada hari Kamis. Padahal hari Kamis itu Kanjeng Nabi juga berpuasa. Nah, ya kan? Jangan hari apa biasanya kalau keluar? Hari Sabtu Ahad. Udah pokok. Wong memang lodah kira Ahad Sabtu Ahad. Isone ngono kuwi. Lah Senin sampai Jumat full kerja. Ahad Sabtunya lodan, Ahadnya lodan. Monggo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lah kan Nabi Kamis ya enggak apa-apa. Sing penting ojo lali dan tadi itu adab 1 sampai adab nomor 7 tadi. Oke. Gitu ya. Orang jahiliyah dulu itu punya kebiasaan. Biasanya gini tuh, ono anak panah jumlahnya telu, ditulis berangkat, tidak berangkat, kosong. Sehingga orang jahiliyah itu kalau mau bepergian anak panahnya diambil tanpa tahu mana yang diambil. Begitu yang dijupuk ikut tulisannya berangkat, dia berangkat. Kalau umpamanya yang diambil itu tulisannya tidak berangkat, maka orang jahiliyah tidak mau berangkat. Itu orang jahiliyah. Leka ngono manuk diiberne, manuk miber, manuk iki mau miberin neng di manuknya mibernya itu ke barat, berarti dia harus ke barat. Kalau mibernya ke timur, harus ke timur. Kalau manuknya tidak miber, mereka takut karena mereka anggap itu pasti ada bala bencana. Mereka gak berani berangkat. Itu zaman dulu jahiliyah begitu. Lihat zaman saya ki apa? Ojo lunga iki malam Jumat legi. Malam Jumat legi gak wangi lunga teko ndi? Iku lho teko dukun. Paranormal. Iya. Masih ono sing gak wani dodolan Jumat legi. Masih ono sing gak wani lunga Jumat legi. Lah terus piye ngajine nyamono nyamine iki? Ya, oke. Baik, leka ngono nanti ada namanya ini atorpu itu. Apa atorpu? Atorpu itu biasanya mereka orang jahiliyah itu nulis garis-garis di tanah, di garis red. Biasanya tulang yang dilempar, seret, plek, baru digaduh-gaduh ini set. Oh iki ngene lho, gini. Lek saiki orang pakai tulang, sekarang pakai apa? Pakai apa ini nih? Garis tangan. Iki coba, iki ketoke, iki garisnya wakil ruwet, berarti kontrol ruwet itu. Itu namanya atorpu. Dan itu terjadi masa sekarang. Itu syirik gitu. Itu syirik. Lega ngono gereni, gawe tawon,
gawe apa lagi. Loh, itu masa-masa jahiliyah itu tidak ada remi, tapi ada hal-hal tertentu yang digunakan oleh mereka. Jangan seperti itu. Jadi yang dimaksud nomor 8 ini jangan dikias-kiaskan dengan klenik-klenik yang ada pada posisi zaman kita sekarang. Ingat, saya ulang lagi, Nabi milih hari Kamis karena beliau senang. Itu toh titik, tidak ada unsur-unsur yang lain. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Diulang lagi, kalau mau bepergian gak usah pakai klenik-klenik tertentu, gak usah pakai ramalan-ramalan tertentu, gak usah bawa jimat-jimat tertentu, dan lain-lain, dan lain-lain. Clear? Cukup? Cukup apa terus? Cukup ya, 7:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan menghabiskan nomor 9 sampai nomor 12, insya Allah. Setelah itu kita akan fokus untuk mempreteli, ngoncei akhlaknya para sahabat Nabi, ya, akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bab 1 sampai terakhir. Gimana sih akhlaknya para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini bukan sirah sahabat, bukan, tapi belajar akhlak. Tapi patokan kita melihat sahabat, karena Nabi pernah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan berpegang teguh kepada para sahabat, itulah firqah an-najiyah. Itu yang kemudian menjadi kata-kata ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khotimah, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqomah, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan demikian juga Allah akan senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan, hidayah, taufik kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita semuanya, dan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan nanti negara kita ini negara yang badatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.